Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya Abikala Biantara Akbar. Di sini saya sebagai asesor. Saya akan memberikan sebuah kasus untuk saudara. Jadi di divisi keuangan dan akuntansi sedang menyusun laporan konsolidasi triwulan PT Hutama Karya. Namun ditemukan selisih sebesar 4,8 miliar antara laporan keuangan unit operasional JTTS wilayah 2 dengan laporan di kantor pusat. Selain itu terdapat beberapa invoice ganda, bukti transfer yang belum diunggah, dan perbedaan tanggal pencatatan. Tenggat waktu penyelesaian laporan konsolidasi hanya 3 hari lagi. Nah, pertanyaan saya untuk saudara, bagaimana saudara sebagai asesi menangani kasus tersebut? Jelaskan langkah-langkah saudara, analisis masalah, solusi yang saudara ambil, serta dampak dari tindakan saudara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Untuk menangani kasus selisih data sebesar 4,8 miliar ini, hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan bahwa saya memahami menyeluruh di mana titik ketidaksesuaian terjadi. Saya memulai dengan menelusuri kembali rincian akun yang mengalami perbedaan, baik dari sisi laporan, unit wilayah kedua, maupun dari catatan kantor pusat. Fokus saya tertuju pada transaksi biaya konstruksi dan pembayaran vendor karena dua komponen inilah yang menunjukkan angka yang tidak selaras. Setelah mengidentifikasi titik selisihnya, saya segera menghubungi staf keuangan di unit wilayah 2 untuk meminta klarifikasi terkait transaksi tersebut. Saya menanyakan apakah mungkin Anda ada input yang belum terekam, dokumen yang belum mereka unggah, atau kesalahan pencatatan tanggal yang menyebabkan perbedaan muncul. Dalam situasi dengan waktu yang sangat terbatas, saya tidak menunggu dokumen fisik, melainkan meminta mereka mengirimkan scan atau foto dokumen sementara agar proses verifikasi dapat berjalan paralel. Sambil melakukan klarifikasi, saya melakukan pengecekan silang antar invoice, bukti transfer, dan catatan ERP. Ketika saya menemukan adanya invoice ganda, saya meminta unit untuk segera membatalkan salah satu dokumen dan memperbaiki input mereka. Saya juga melaporkan kondisi ini kepada atasan agar tindakan korektif dapat dilakukan dengan dukungan manajerial, terutama untuk mempercepat komunikasi lintas unit. Saya menyadari bahwa tenggat waktu hanya 3 hari, sehingga prioritas saya adalah memperbaiki data yang bermasalah terlebih dahulu agar laporan konsolidasi tetap bisa berjalan sesuai jadwal. Untuk itu, saya membuat daftar transaksi yang paling krusial dan berpotensi mempengaruhi angka laporan pusat, lalu mengerjakannya secara terstruktur agar tidak terjadi kekeliruan lanjutan. Dari segi dampak, langkah-langkah yang saya lakukan bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak memiliki perbedaan besar yang dapat menimbulkan keraguan dari pihak direksi atau regulator. Jika selisih dapat diperbaiki sebelum laporan final disusun, maka kualitas laporan akan tetap terjaga. Resiko temuan audit berkurang dan kepercayaan manajemen terhadap integritas data keuangan tetap terpelihara. Untuk jangka panjang, saya memandang bahwa permasalahan ini bukan sekedar kesalahan teknis, tetapi tanda bahwa SOP pelaporan antar wilayah belum sepenuhnya seragam dan masih ada gap keterampilan dalam penggunaan ERP. Oleh karena itu, saya akan mengusulkan evaluasi SOP, pelatihan ulang bagi unit wilayah, dan penerapan sistem validasi 2 tahap sebelum laporan dikirimkan ke pusat. Dengan langkah tersebut, saya berharap masalah serupa tidak terulang kembali dan proses konsolidasi dapat berjalan lebih efisien. Menurut saya, dalam posisi yang sedang dipertimbangkan untuk promosi, kemampuan untuk tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga melihat akar penyebabnya
jangka panjang adalah hal yang dimiliki. Karena itu, saya berupaya menampilkan pendekatan problem solving yang terstruktur, analitis, dan berorientasi pada perbaikan sistem secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Jadi hasil jawaban saudara ini akan menjadi pertimbangan untuk promosi jabatan, karena ada tahap-tahap selanjutnya yang harus dilaksanakan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.